Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi untuk sahabat Indosat Uridu dan juga Satria Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di People Fest Indosat Uridu 2021 Journey Towards the New Chapter. Senang sekali rasanya saya di sini Andika Putra bisa memandu acara talk show kita pada pagi hari ini yang tentunya nih nggak kalah menarik dengan talk show ataupun webinar yang sebelum-sebelumnya ya. Dan jangan lupa nih untuk sahabat dan juga Satria bahwa kita ada fitur live chat yang bisa dipakai untuk saling sapa ataupun sahabat mau berkomentar dan juga menyampaikan pertanyaan. Atau mungkin nih ada yang mau kenalan nih dari Tri Indonesia dan juga Indosat Uridu. Siapa tahu kan? Boleh dong dicoba dulu untuk teman-teman yang sudah hadir di sini agar bisa absen di kolom komentar. Sepertinya sudah banyak nih yang menunggu untuk talk show ini dimulai. Jadi biar saya nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Sahabat, topik diskusi kita pada pagi hari ini akan membicarakan tentang creating legacy through meaningful journey at work. Di mana nih kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang perjalanan karir seorang Ernest Prakasa hingga bisa meninggalkan banyak banget karya spektakuler untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Siapa sih yang nggak tahu karya Ernest Prakasa gitu? Film-film kemarin siapa yang belum nonton? Ayo cus segera ditonton ya. Nah, sebelum masuk ke sesi talk show kita pada pagi hari ini, kami ingin memberitahu nih rekan-rekan sekalian, teman-teman juga bahwa akan ada hadiah menarik bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan terbaik dan juga bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan selama sesi berlangsung. Jadi jangan lupa nih tetap standby, tetap fokus untuk mendengarkan acara ini. Jangan cuma jadi stamp hunter dong untuk bisa mendapatkan hadiah gitu kan. Jadi teman-teman stay fokus ya terhadap webinar atau talk show kita pada pagi hari ini. Karena nantinya teman-teman kita panitia dan juga Ernest Prakasa akan memilih jawaban terbaik yang sudah sahabat tulis di kolom chat. Dan yang terakhir nih, jika teman-teman join webinar ini hingga akhir nanti, teman-teman akan mendapatkan 2 stem tuh kan. Seperti yang tadi saya bilang nih, para stem hunter nih bisa mendapatkan 2 stem di sini agar dapat dikumpulkan supaya bisa mendapatkan tiket nonton F1 Uridu Qatar Grand Prix langsung di Qatar. Wah, luar biasa sekali nih hadiah kita pada People Fest 2021 ini. Jadi jangan malu-malu ya teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan ataupun menjawab jawabannya dari yang ditanyakan kita nanti di kolom chat selama webinar berlangsung. Pasti sudah nggak sabar kan teman-teman untuk bisa melihat dan mendengarkan langsung talk show dengan Ernest Prakasa. Sabar dulu nih, enggak deh. Saya nggak akan mau berlama-lama di sini, langsung kita akan panggilkan Ernest Prakasa. Halo, selamat pagi Mas Ernest. Apa kabar nih? Selamat pagi Andika, selamat pagi semua teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan baik. Terima kasih. Alhamdulillah. BTW ya, BTW Mas Ernest ini aku manggilnya anaknya Ya, Mas Ernest atau Koh Ernest atau Bang Ernest nih? saya biasa dipanggilnya sesuai usia yang memanggil ya. Jadi Anda merasa muda, panggil saya Om juga boleh. Panggil Mas aja ya Yang kalau gitu ya. senyamannya aja Andika. Oke, siap-siap. Mas Ernest di sini udah siap belum ya dikepoin oleh sahabat Indosat Uridu dan juga Satria nih pada pagi hari ini? Siap dong, mari kita Mantul sekali. mulai. Oke deh. Oke kalau gitu aku mau nanya dulu ya Mas Ernest ya. Sekarang nih seorang Ernest Prakasa itu ingin dikenal sebagai apa sih? Ingin dikenal sebagai apa? Ini nyindir ya, karena saya banyak banget yang dikerjain maruk gitu ya maksudnya ya. Mungkin kalau mengambil benang merah simpelnya mungkin adalah komedian dan filmmaker mungkin ya. Filmmaker itu kan mencakup ya main film iya, nulis iya, nyutradarain iya, ngeproduserin iya. Jadi supaya lebih singkat ya udah dipersimpel aja dengan filmmaker. Tapi di luar itu juga saya masih merasa seorang komedian ya. Ntar orang anggapnya lucu apa enggak, tapi merasanya sih komedian. Kalau misalnya harus dikerucutin lagi ya udah saya ngikut sesuai yang tercantum di KTP aja. Saya tercantumnya di KTP seniman ya udah seniman aja.
gitu kira-kira. Oke, jadi secara conclusion gitu ya, mending lebih menarik, lebih suka kalau misalkan disebut sebagai seniman gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi sudah dibebut habis tuh filmmaker. Jadi pemain filmnya iya, produsernya iya, sutradara iya gitu ya. Jadi Hmm. lebih prefer untuk dipanggil seniman gitu. Jadi penasaran nih Mas, selama perjalanan karir nih seorang Ernest Prakasa, gimana sih caranya bisa menemukan keunikan diri Mas Ernest Prakasa dan juga memanfaatkan nih keunikannya tersebut untuk membangun karir seorang Ernest Prakasa sebagai seniman. Iya, menurutku untuk menemukan keunikan dalam apa yang kita kerjakan itu kan butuh effort ya, butuh butuh proses, butuh waktu. Tapi satu hal yang krusial sekali adalah aku percaya kita kan bisa menggali itu semua karena memang memang harus digali ya. Ada kadang-kadang ada orang yang secara nggak sengaja menemukan tanpa perlu menggali, tapi mayoritas populasi manusia untuk bisa menemukan keunikan dalam apa yang mereka kerjakan memang harus digali gitu. Dan untuk menggali ini kan ibaratnya orang macul gitu, ngegali lubang itu kan butuh tenaga. Tenaganya ini bersumber dari kecintaan atau rasa suka terhadap apa yang kita lakukan. Itu aku percaya sih. Kita sulit sekali untuk menjadi unik, untuk menjadi berprestasi, untuk menjadi menonjol dalam apa yang kita kerjakan kalau kita nggak suka sama apa yang kita kerjakan. Jadi ya itu salah satu elemen yang paling krusial menurutku. Kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Itu sih. Oke, jadi kita harus gali dulu ya terlebih dahulu ya Mas Ernest ya dan juga kita harus suka terhadap apa yang kita lakukan. Nah kalau misalkan boleh tahu nih bagaimana sih caranya untuk memanfaatkan hal itu ya yang kita suka tadi supaya bisa berdampak nih nggak cuma untuk diri sendiri dan juga pekerjaan kita nih tapi juga untuk sekitar dan juga masyarakat luas tentunya. Iya tentunya untuk memberikan dampak kan harus sesuai sama apa yang kita kerjakan ya di bidang kita masing-masing gitu. Eh, Apalagi seperti teman-teman Indosatory itu kurang berdampak apa gitu yang dikerjain adalah hal yang menyangkut harkat hidup orang banyak gitu. Apalagi sekarang gitu kan anak sekarang suruh pilih nasi sama kuota bakal milih kuota kayaknya gitu. Jadi sangat-sangat berdampak langsung pada hidup masyarakat luas gitu. Sama seperti yang saya kerjakan mungkin di bidang seni, hal-hal yang saya hasilkan baik itu misalnya stand up atau film sama teman-teman juga di sana juga berdampak pada orang banyak. Jadi bagaimana kita, aku percaya kita ini kan kayak seperti yang aku cantumkan di apa ya mungkin bio Instagramku ya dan bio Twitterku bahwa hidup tuh buatku bukan soal durasi tapi kontribusi gitu. Jadi saat kita percaya bahwa kita berkontribusi dalam hidup orang lain, buatku itu memberikan motivasi, motivasi yang lebih gitu. Jadi menurutku kalau kita bisa menemukan semangat itu di dalam pekerjaan kita, pasti akan ada motivasi ekstra untuk melakukan apa yang kita lakukan karena kita tahu bahwa ada banyak orang yang terbantu, ada banyak hidup orang yang terdampak dari apa yang kita lakukan gitu. Oke, kalau tadi kan Mas Ernest juga sudah mengeluarkan karya-karya memang berdampak ya bagi kita semua. Sebenarnya aku pengen tahu nih Mas Ernest, sebenarnya idenya dapat dari mana sih Mas? Ide itu datangnya dari hidup sendiri kebanyakan. Jadi spesifiknya film gitu misalnya kalau teman-teman lihat film-film aku yang udah ada eh, banyak bersumber dari pengalaman atau mungkin yang lebih mendalam lagi banyak yang bersumber dari keresahan gitu. Kami komedian diajarkan untuk mengungkapkan keresahan lewat komedi gitu, baik itu keresahan terhadap sosial politik, keresahan terhadap fenomena di dalam diri, keluarga, masa lalu dan lain sebagainya. Nah, disiplin itu yang aku bawa ke layar lebar untuk membawa keresahan-keresahan dituangkan menjadi ide yang lebih besar. Kalau udah terbiasa melakukan ini, jadinya untuk mencari ide jadi bukannya gampang ya, ide selalu sulit pasti, tapi ada apa ya sumber yang tidak pernah habis gitu saat kita merefleksikan mencari ide ke hidup kita sendiri karena hidup kita di antara kita ini pasti unik semua gitu. Keluarga kita semuanya beda-beda gitu. Ada yang anaknya dua, ada yang anaknya satu, ada yang anaknya 8.
Bahkan sama-sama kita di antara kita yang seperti saya misalnya yang anaknya 2 laki-laki perempuan, komposisinya sama pun dinamika di dalam keluarga pasti berbeda. Jadi hidup kita sendiri sebenarnya sangat bisa menjadi sumber inspirasi dan sumber ide. Yang perlu dilakukan adalah lebih peka untuk mendengarkan mendengarkan orang, mendengarkan diri sendiri gitu. Apalagi kita berada di lingkup yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan manusia gitu. Jadi mendengarkan orang, mendengarkan manusia lain dan mendengarkan diri kita sendiri mungkin bisa mendapatkan ide yang baik. Oke. Jadi tadi dari yang mulai yang kita suka, terus kemudian kita reflect ya terhadap kehidupan kita sehari-harinya, kira-kira yang bisa diangkat sebagai karya yang bisa sangat mengena di hati masyarakat Indonesia itu yang memang relate terhadap dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya Mas Ernest ya. Kalau Ya. boleh tahu juga nih Mas Ernest, itu keren banget sih. Kita jadi penasaran gitu kan, ada nggak sih kira-kira tips dan trik dari seorang Ernest Prakasa yang bisa membuat karya-karya yang berkesan nih terhadap masyarakat Indonesia dan supaya di sini sahabat Indosat Uridu dan juga Satria Indonesia di sini bisa mendapatkan inspirasi dan bisa menerapkannya di dunia kerja mereka gitu, Mas. Um, Kalau menurut aku ya, salah satu hal yang aku suka lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru itu banyak ngobrol sama orang. Ini yang mungkin kita lupa gitu di era seperti sekarang, era yang sangat digital ini, yang semua orang nunduk gitu. Eh, Semua orang sibuk dengan sosial media masing-masing. Kita tuh melupakan komunikasi dengan orang lain. Dulu aku inget banget zaman aku kuliah di Bandung gitu ya, pas masih kuliah bolak-balik naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Itu ya yang kita lakukan kecuali lagi capek dan tidur, ya seringkali ya ngobrol sama orang sebelah gitu. Karena sepertinya dulu tahun-tahun 90-an, awal-awal tahun 2000-an ketika smartphone itu belum, udah zaman BlackBerry sih kalau nggak salah waktu itu, tapi orang belum segini addicted-nya sama sosial media. eh oh sorry, belum ya. Zaman aku kuliah tuh kayaknya BlackBerry belum ada deh. Anyway, maksudku adalah kita tuh dulu ngobrol sama orang gitu. Sekarang tuh kulturnya sudah tidak begitu lagi. Padahal dengan mengobrol sama orang, aku dapat banyak banget inspirasi dan ide gitu. Kenapa? Karena dengan ngobrol sama orang lain, kita bisa menemukan perspektif yang berbeda gitu. Cara kita memandang hidup beda, problem hidup kita beda, masalah kita, perjuangan kita, keberhasilan kita beda gitu. Dan sebaiknya atau akan lebih baik lagi kalau yang kita ngobrol itu yang berbeda orangnya, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa, maksudnya berbeda kedaerahannya gitu ya. Jadi semakin kita banyak menggali dan berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang, kita akan menambah wawasan kita akan mengerti bahwa pada dasarnya kita ini sama gitu ya, sama-sama manusia, sama-sama punya perjuangan. Bahwasanya stereotip yang kita kenal mengelompokkan orang berdasarkan atribut mereka itu tidak selalu tepat gitu ketika kita ngobrol sama orang, dan ini membawa banyak pencerahan buat aku pribadi. Dan aku percaya ini bisa juga teman-teman temukan di dalam lingkup kerja teman-teman juga gitu, bukan hanya karena penulis tahu ngedirect film aja maka ini menjadi relevan. Aku rasa enggak. Dengan berkomunikasi dengan orang, terutama tadi aku bilang ya, orang dengan latar belakang yang berbeda sama kita, aku percaya kita akan menemukan perspektif yang berbeda dan wawasan kita akan semakin luas gitu. Oke, mungkin kalau misalkan saya ibaratkan Indosat Uridu gitu ya, kita lebih banyak mendengarkan suara-suara pelanggan begitu ya, Mas Ernest ya, supaya kita bisa menghasilkan produk yang inovatif yang menjawab kebutuhan dari pelanggan tersebut begitu. Tadi Betul. Mas Ernest sempat kecolongan nih, pada saat kuliah belum BlackBerry, mohon maaf. Berbeda Ya, ini tua ya ya. gitu ya. Oke Ya, deh. tua bener. Nah, tadi kalau misalkan aku udah bilang nih ke teman-teman bahwa nanti akan ada hadiah. Nih sekarang coba nih kalau misalkan aku nanya ke sahabat Indosat Uridu dan juga Satria, kira-kira legacy apa sih yang ingin ditinggalkan oleh kamu nih ya sahabat dan juga Satria
di karir yang sekarang ini ataupun yang ingin dicapai nantinya? Segera dijawab kolom komentar karena nantinya akan panitia pilih untuk mendapatkan jawaban yang terbaik seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan gak ya di sini dari sahabat Indosat Uridu dan juga Satria yang mungkin sudah join dari tadi gitu. Sambil menunggu mungkin jawaban atau mungkin pertanyaan ya dari teman-teman di live chat. Mungkin kita boleh tanya nih, pertama nih ada dari Johan nih. Johan, kontribusi apa sih yang paling berkesan selama ini dan yang paling berdampak pada kehidupan orang banyak bagi Ernest Prakasa? Nah, terima kasih Johan, pertanyaannya bagus. Kontribusi yang paling berkesan dan berdampak bagi orang banyak. Aku tuh kan tadinya ketika mulai terjun ke dunia hiburannya 2011 aku kerja sebagai seorang stand up comedian, berdiri di panggung gitu, terus mulai mengenal dunia film. Nah dari situ aku baru tahu gitu bahwa dulu aku pikir, walaupun aku juga senang banget nonton film ya, cuman nggak tersadar bahwa film itu ternyata sebuah produk seni yang bukan cuma produk hiburan aja, bukan cuma bikin orang ketawa, bukan cuma bikin orang seru-seruan, tapi ternyata bisa berdampak secara mendalam di dalam hidup gitu. Jadi dari filmku yang pertama Ngenas, terlebih lagi di filmku yang kedua Cek Toko Sebelah, aku menyadari bahwa ternyata film itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk memberikan orang perenungan yang bisa sangat serius gitu, dan bisa aku terima banyak banget pesan DM dan segala macam yang bikin aku jadi wow gitu. Ternyata film tuh bisa seperti itu ya. Misalnya aku kasih contoh satu aja deh. Misalnya ketika di film Cek Toko Sebelah yang ceritanya adalah bapak dan dua anak laki-laki gitu kan cekcok gitu. Terus aku terima pesan yang bilang bahwa Kak Ernest terima kasih karena nonton film ini. Papaku ketika pulang dari bioskop, kami nonton sekeluarga pulang dari bioskop, papaku di mobil bilang gini sama aku, dia bilang, "Papa minta maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kamu," dia bilang gitu. Buat saya itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Kayaknya sampai sekarang saya hidup, papa saya belum pernah minta maaf karena terlalu keras sama saya, cek-cek aja dia. Tapi gara-gara film itu, saya menemukan ada orang minta maaf, ada bapak minta maaf ke anaknya. Buat saya itu adalah contoh kecil betapa film bisa memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup seseorang gitu. Itulah kenapa saya sampai saat ini merasa film sebagai hal utama yang walaupun saya melakukan banyak hal, tapi film adalah hal utama yang saya kejar karena kekuatannya itu tadi, karena daya magisnya itu tadi dalam memberikan dampak bagi hidup orang lain gitu, Johan. Oke, terima kasih Mas Ernest. Jadi buat film ya, film yang berdampak ke kehidupan orang banyak. Mungkin kalau misalkan boleh dapat bocoran nggak nih Mas Ernest, Imperfect the Series 2 kapan tayang? Saat ini saya masih dalam proses untuk syuting Imperfect the Series. Sekitar semingguan lagi syutingnya selesai, kita perlu waktu buat editing. Perkiraan sih antara akhir tahun ini atau awal tahun depan kita udah launch si Imperfect Series season 2-nya gitu. Amin, semoga lancar-lancar ya Mas Ernest ya. Karena udah gak sabar Amin, nih thank ngelihat you. kelakuan dari geng kosan. Thank you Andika. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Ade Irma. Mas Ernest, kendala apa sih yang tersulit yang pernah dialami Mas Ernest dan juga istri saat meniti karir? Kendala dalam meniti karir ya. Oke, ini aku mau coba jawab agak serius dan semoga ini relevan sama teman-teman ya. Yang mungkin lingkup kerjanya juga berbeda antara kita, tapi aku rasa ini relevan. Menurutku kendala terbesar ya dalam meniti karir adalah belajar memanage diri kita ketika berurusan dengan orang lain. Kita ini kan berada dalam kondisi yang fluktuatif ya. Maksudnya kadang-kadang kerjaan kita lagi berat banget, kadang-kadang lagi agak santai dikit gitu. Dan kita berhadapan sama orang-orang yang kadang-kadang oke, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang kita muak gitu. Kemampuan kita dalam memanage diri kita, dalam berkomunikasi dengan orang lain, aku percaya itu akan menjadi salah satu bagian yang sangat krusial
itu tantangan terberat dalam profesi aku ya teman-teman, sebagai sutradara. Sutradara itu di dalam satu kali syuting lah misalnya gitu ya, ada kru kurang lebih sekitar 100-150 orang gitu. Syuting film itu rame, banyak orang terlibat dari berbagai disiplin, latar belakang, karakter, dan banyak juga seniman yang terlibat, keras-keras kepala, orang-orang idealis yang maunya beda-beda. Jadi aku belajar untuk gimana sih caranya mengelola tim gitu, mengelola diri kita ketika berurusan dengan orang lain, memaksimalkan output yang kita bisa dapat dari sebuah partnership atau teamwork gitu. Dan ternyata kuncinya tuh cuma satu. Ini teorinya gampang tapi prakteknya susahnya minta ampun. Kuncinya adalah menekan ego. Itu kuncinya. Ini susah memang, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah menjadi team leader atau supervisor atau manager gitu ya. Untuk mengakui bahwa kita salah, ternyata anak baru yang gabung bulan lalu yang benar misalnya, hal seperti itu tentu akan menyinggung secara personal dan membuat gengsi gitu. Tapi kalau teman-teman bisa menghilangkan itu atau bisa lebih kesatria lagi dan lebih legowo lagi untuk melangkahi ego kita sendiri, aku percaya kita bisa menghasilkan teamwork yang lebih baik. Dan dalam bidang yang aku kerjain, aku merasa itulah tantangan paling berat. Tantangan paling berat adalah bagaimana mewujudkan teamwork di dalam sebuah proyek yang rata-rata selalu melibatkan banyak orang. Itu jawabannya. Oke, menarik sekali ya bahwa kita di kantor kan juga ada yang namanya satu tim gitu ya. Gimana caranya kita bisa Betul. berkomunikasi, manage tim tersebut gitu ya, Mas Ernest ya. Sehingga kita harus menekan ego nih supaya nggak terlalu egois bahwa apa kita harus A, B, C gitu. Padahal kita harus mendengarkan juga nih suara-suara dari tim kita gitu ya, Mas Ernest. Terutama dalam hubungannya dengan konteks menurutku atasan ke bawahan ya. Maksudnya tadi aku bilang ego itu ya kalau anak buah mau bikin salah di hadapan bos nggak ada egonya, pasti langsung minta maaf gitu. Tapi saat kita bicara konteks teamwork ini, aku menyorotinya lebih di leadership-nya karena aku percaya kepemimpinan yang baik itu penting sekali untuk sebuah keberhasilan tim gitu. Jadi buat teman-teman yang terutama tim leader atau supervisor atau manager atau someday ketika teman-teman akan berada di posisi itu, semoga bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Oke, amin. Terima kasih Mas Ernest. Ini ada pertanyaan Ya, satu lagi nih dari Ziki. Ini kayaknya dia agak muda deh orangnya ya Mas Ernest karena dia ngomongnya halo Om gitu nih Mas Ernest. Halo Om, izin nanya ya, personal branding itu kan salah satu tujuannya untuk bikin pihak lain memandang seseorang secara berbeda dan memiliki keunikan tersendiri nih. Nah, yang mau Ziki tanyakan di sini adalah apa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang personal branding atau unique selling point kita di era seperti saat ini? Seperti itu. oke, Ziki, bagus pertanyaan. Tapi sebelumnya aku koreksi dulu, bukan secara berbeda. Kalau secara berbeda, gini, kalau kita mau merancang personal branding, menurutku ada dua elemen intinya, yaitu yang pertama adalah otentik. Otentik ini wajib banget. Jadi bukan orang memandang kita secara berbeda. Kalau kita menciptakan sebuah personal branding yang berbeda sama otentisitas kita, capek. Percayalah, aku kenal lah beberapa rekan public figure yang memang merancang personal brandingnya lalu merasa terjebak sendiri gitu karena capek. Jadi orang lain tuh capek loh. Berpura-pura di depan kamera, di depan sosial media tuh capek gitu. Jadi harus ada otentisitas, harus ada hal yang otentik dari diri kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsistensi. Kita mau nunjukin diri kita dan keunikan kita dan personal branding kita, tapi tidak konsisten ya orang nggak akan nempel gitu. Misalnya kita mau bikin personal branding kita, orang yang paling tahu banget soal misalnya soal teknologi atau gadget atau apa gitu ya, sosial media kita ya harus bahas itu. Misalnya kita nge-review, kita senang nge-review handphone, biar mau nge-build personal branding ahli gadget misalnya gitu, sering nge-review handphone, tapi nggak konsisten. Ntar nge-review handphone, besok nge-review makanan burung, besok nge-review kedai Indomie gitu, jadi nggak jelas gitu, ini kemana personal brandingnya gitu. Jadi harus otentik, konsisten, dan yang terakhir itu harus spesifik. Harus spesifik, karena kenapa? Karena di era sekarang ini
nggak bisa kita hanya mengambil hal-hal yang general. Orang tuh mikir kalau terlalu spesifik takutnya segmented gitu kan, selalu godaannya seperti itu ya teman-teman. Kita pengennya unik tapi kita takut kehilangan pasar karena terlalu segmented gitu. Nah menurutku kalau kita konteksnya personal branding dan di sosial media, kalau memang kita punya hal yang spesifik, jangan ragu untuk dipakai, jangan ragu untuk dieksplor gitu. Eh, apakah teknologi misalnya nih ya, kita personal branding apa teknologi, apakah teknologi cukup spesifik, bisa lebih spesifik lagi, oke kita bikin lebih spesifik misalnya teknologi kamera. Oke, apakah kamera cukup spesifik, bisa lebih spesifik lagi, oke kita spesialis drone misalnya, atau spesialis kamera GoPro dan kawan-kawannya, action kamera gitu ya, dan apapun itu gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau kita udah menjadi spesifik, maka orang ingetnya, oh kalau ngomongin drone pasti gue akan nunggu review di channelnya dia deh, misalnya gitu. Mendapatkan kepercayaan karena kita memang ahli di bidangnya, something like that. Jadi sekali lagi kita bukan menciptakan sesuatu yang berbeda, tapi kita menciptakan sesuatu yang otentik, yang sesuai sama diri kita, yang walaupun di fine tune mungkin ada yang disensor, ada yang ditambahkan sedikit, tapi bahan bakunya itu otentisitas gitu. Jadi harus otentik, harus konsisten, dan harus spesifik gitu. Oke, terima kasih. Menarik sekali nih. Ya, tadi buat Mas Ziki dan juga sahabat Indosat Uridu serta Satria Indonesia ya. Be authentic, terus kemudian konsisten dan juga spesifik gitu untuk bisa membangun personal branding. Ini udah banyak banget nih pertanyaan dari sahabat dan juga Satria yang sudah masuk nih Mas Ernest. Nggak apa-apa ya, agak banyak nih pertanyaannya. Lanjut, ada dari Erna Kurniawati nih. Bagaimana cara membangun bonding team dan drive team sehingga apa yang diekspektasi oleh seorang sutradara bisa dideliver? Mas Lisi kalau misalkan kita di kantor ya people manager gitu, punya pertanyaan yang sama. Iya, bidang apapun lah ya, mau itu film. Aku percaya semuanya berawal dari pemimpinnya. Aku percaya banget itu. Aku percaya influence itu diinisiasi oleh pucuk pimpinannya, atau dalam skala yang lebih kecil divisinya atau timnya. Kenapa? Karena hal-hal baik yang dilakukan oleh leadernya pasti akan berdampak sama timnya dan sebaliknya gitu. Kalau leadernya menunjukkan, kita jangan bicara konteksnya hanya semata-mata kayak datang paling pagi, pulang paling malam, atau siapa yang paling sibuk gitu. Enggak, tapi saat kita bicara soal kepedulian terhadap sesama rekan kerja misalnya, atau ketulusan dalam memuji misalnya, atau keberanian untuk mencoba ide-ide baru misalnya. Hal-hal seperti itu menurutku penting banget untuk memberikan semangat dan influence yang baik. Sebaliknya, kalau pemimpinnya itu kerjanya gosipin orang dari divisi lain, kerjanya ngomongin orang di belakang, di depan anak buahnya, influence seperti apa yang kita harapkan dari pemimpinnya gitu. Jadi aku percaya betul tanggung jawab untuk memberikan pengaruh yang baik, yang terbesar dipikul bebannya oleh leadernya. Top down, influence-nya dari yang pucuk paling atas akan tumpah-tumpah ke bawah-bawah gitu. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Bukan semuanya tergantung pemimpinnya, tapi pemimpinnya akan memberikan peranan yang sangat besar. Itu yang aku percaya betul. Luar biasa sekali. Ini emang cocok banget ya di dunia kerja ya, bahwa pemimpinnya itu menjadi role model yang bisa akan menjadi contoh nih bagi bawah-bawahannya gitu. Jangan kayak seperti di Mas Ernest bilang gitu kan. Pemimpinnya ngajak ngomongin orang atau mungkin bergunjing di belakang gitu. Aku pernah punya satu cerita, boleh nggak aku ceritain sedikit aja? Ini Boleh contoh banget. ya, contoh kasus ya. Dulu kan aku pernah jadi karyawan juga ya, sebelum aku jadi entertainer. Aku pernah 6 tahun ada di lingkungan kerja. Aku pernah punya satu bos, kelakuannya tuh begini. Karena dia kepala departemen ya, anak buahnya juga banyak, maka dia biasanya istilah kita biasanya tenggo gitu ya, tenggo. Nah aku sih nggak masalah gitu ya, namanya bos mau tenggo ya suka-suka, namanya juga bos gitu. Cuman yang aku ingat sampai sekarang aku kesel tuh gini teman-teman. Dia itu kalau misalnya pulang, yang which is selalu tenggo dan kita belum bisa pulang karena kerjaan kita masih banyak gitu.
Dia tuh selalu begini, kalau dia pulang terus dari ruangannya dia terus melintasi meja-meja kita kerja, kami kacung-kacung kampret ini dia lewatin gitu. Dia tuh suka ngomong gini, ayo udah jangan kerja malam-malam, kita tuh harus balance antara pekerjaan dan hidup, harus balance. Terus dia pergi tuh kita lihat-lihatan, perasaan yang bikin kita nggak bisa pulang juga dia deh, kayak rada gila tuh orang. Itu yang aku kasih contoh tadi gitu, itu kepemimpinan omong kosong gitu, kayak ngomong work life balance tapi kan yang bikin kita lembur dia juga gitu. Jadi kayak di mana konsistensinya pemimpin yang seperti ini. Jadi ya jangan dicontoh, itu aja. Oke Mas Ernest. By the way Mas Ernest boleh tahu nggak sih sebenarnya selain sebagai komedian atau mungkin sutradara film atau filmmaker tadi, Mas Ernest tadi kan sempat cerita pernah jadi karyawan. Kira-kira sebelumnya tuh Mas Ernest pernah menjalani karir sebagai apa saja sih kalau boleh tahu nih? Aku secara bidang, aku 6 tahun itu berkutat di bidang musik dan digital content. Jadi aku staff marketing and promotion untuk 3 tahun aku kerja di Sony Music Indonesia, dan 3 tahun aku bekerja di DRM. DRM itu sekarang salah satu agregator YouTube terbesar di Indonesia, tapi aku ada di situ dari sejak perusahaannya baru berdiri tahun 2008 sampai 2011 aku terjun jadi seniman. Jadi 6 tahun aku kerja di industri konten dan juga musik gitu, tapi bukan sebagai content creatornya, bukan sebagai artisnya, tapi di divisi marketing and promotion gitu. Oke, dari situ kemudian berlanjutlah menjadi komika gitu ya Mas Ernest ya. Dan akhirnya jadi filmmaker sampai sekarang gitu. Iya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari sahabat Indonesia Today dan juga Satria dari Feriza nih. Sumber inspirasi dalam pekerjaan Mas Ernest nih biasanya dapat dari mana? Apakah ketika melamun atau mungkin lagi di kamar mandi gitu dapat inspirasi begitu Mas Ernest? Eh, Tadi kan aku udah bilang ya, bahwa salah satu sumber inspirasi terbesar kan ngobrol sama orang. Nah, tapi yang tadi disebutin itu bener banget tuh, yang ngelamun itu tadi. Aku suka mengalokasikan waktu untuk diem memang. Jadi di rumah aku ada ruang kerja ya, semi-semi kantor di dalam rumah gitu. Nah, itu biasanya aku ambil waktu untuk diem aja, untuk bengong, untuk merenung, lepas dari HP, untuk ngayal, untuk ingat-ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, untuk ingat-ingat obrolan-obrolan yang pernah kulakukan dengan orang-orang, untuk ingat-ingat hal-hal pelajaran-pelajaran hidup dan segala macam gitu. Dan hal-hal itu hanya bisa datang ke kita kalau kita diem, kita merenung gitu. Nah, ini masalahnya jadi hal yang langka untuk masa sekarang gitu. Ini bukan lagi bicara meditasi ya, aku nggak bermeditasi, aku diem aja duduk di kursi di ruang kerja, duduk setel musik. Biasanya kalau aku musiknya musik instrumental biar nggak terganggu, lalu aku diem gitu. Cobain deh diem. Oke, jadi dengan berdiam diri, dengerin musik, terus kayak bicara pada diri sendiri mungkin gitu ya Mas Ernest ya. Betul, Kalau saya nih diem betul. aja ngelamun bikinin utang nih Mas Ernest yang ada. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Dian Adipe. Sedikit simpel aja nih Mas Ernest, dengan segala pencapaian Mas Ernest saat ini, adakah life's ultimate goal yang belum dicapai? Boleh disampaikan apa sih sebenarnya ultimate goal dari seorang Ernest Prakasa? Ultimate goal. Yap. Ultimate goal saya adalah sesuai yang tadi yang di bio saya sih, karena hidup adalah bukan durasi melainkan kontribusi ya. Ultimate goal saya adalah menjadi orang yang berdampak gitu, yang berkontribusi sama sebanyak mungkin orang gitu. Jadi saya nggak punya ambisi dalam karir kayak wah harus harus go internasional atau harus menang ini menang itu atau apa. Nggak, buat saya sih, saya menikmati apa yang saya lakukan, saya berkarya dengan rasa senang gitu. Jadi dan pada prosesnya bagaimana karya saya bisa berpengaruh atau memberikan dampak sama orang banyak. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ambisius. Oke, jadi
ingin memberikan karya yang selalu berdampak gitu ya Mas Ernest ya bagi Ya, orang lain gitu, bagi sekitar bahkan Indonesia seperti itu. ya. Oke, selanjutnya ada dari Roman Triana nih. Bagaimana cara membangun pola pikir agar berfokus untuk membangun legacy dalam perjalanan karir kita? Bagaimana bisa apa? Sorry, boleh diulang? Cara membangun pola pikir nih Mas Ernest agar kita berfokus nih untuk membangun legacy di karir kita. Membangun legacy ya. Membangun legacy. Membangun pola pikir. Legacy atau pola pikir? Beda nih. Membangun pola pikir agar berfokus untuk membangun legacy, Mas Ernest. Oke, pola pikir untuk membangun legacy. Oke. Kalau kita ngomongin legacy itu kan kesannya sesuatu yang gimana ya, kayak gede banget gitu, besar banget gitu ya. Sesuatu yang sangat legendaris gimana gitu. Tapi menurutku kita tuh kadang-kadang suka fokus pada tujuan-tujuan dan mimpi-mimpi yang besar, padahal hal-hal kualitas-kualitas baik dalam hal-hal kecil itu secara kumulatif akan berpengaruh besar menurutku. Kita ngomongin hal-hal yang besar, hal-hal yang kecilnya udah diceklis semua atau belum gitu. Jadi kalau aku ya daripada instead of kita mikirin legacy gitu, mikirin hal yang besar, menurutku fokus pada apa yang di depan mata aja dulu. Apakah semua yang kita ada di depan kita, hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin, apakah sudah dilakukan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau kita lakukan dengan sebaik mungkin, walaupun itu kesannya adalah sesuatu yang tanda kutip kecil dan remeh, tapi secara kumulatif pasti akan ada efek jangka panjang yang aku percaya gitu. Jadi biarlah legacy-mu, legacy kita adalah our legacy, let it be excellence in everything gitu. Let our legacy be excellence in all the little things we do gitu. Jadi itulah legasinya menurutku yang penting banget, bukan fokus pada kita harus membangun sebuah hal yang besar, yang groundbreaking, yang out of the box gitu. Ya that's good kalau bisa, cuman kan tidak selalu ketemu hal-hal seperti itu. Tidak selalu. Yang selalu apa? Yang selalu adalah hal-hal kecil yang kita hadapi setiap hari gitu. Bisa nggak kita mempertahankan level legacy itu? Bukan level legacy itu, level excellence itu yang nantinya aku rasa kita bisa menghasilkan legacy juga dengan selalu menjadi konsisten being excellent in all the little things we do. Gitu sih. Oke, jadi kita harus fokus nih ya terhadap apa yang kita kerjakan nih, terutama kalau misalkan sebagai karyawan di sini, sahabat Indo 1 dan juga Satria Indonesia, fokus nih terhadap apa yang di depan kita, pekerjaan kita, karena dan be excellence gitu ya terhadap apa yang kita kerjakan, karena hal itu yang akan membuat kita membangun sebuah legacy dalam pekerjaan, seperti itu ya Mas Ernest ya, kalau misalkan saya bisa rangkum nih di dunia kerja. Oke, ada pertanyaan dari Rina nih. Ada tips nggak Mas Ernest, gimana sih cara membedakan penempatan antara autentikasi kita dan kebutuhan untuk beradaptasi pada lingkungan? Oke, pertama-tama aku luruskan dulu, bukan autentikasi tapi autentisitas. Kalau autentikasi, kalau kita mau login ke mobile banking itu autentikasi ya. Kalau ini autentisitas. Jangan salah tuh, beda banget ya. Authentication dan authenticity itu dua hal yang berbeda. Kita lagi bicara soal autentisitas, bukan autentikasi. Tapi intinya aku rasa benar gitu. Dan adaptasi. Kalau adaptasi menurutku konteksnya saat kita bersosialisasi dengan orang lain, itu harus banyak beradaptasi tentunya. Kita berada di lingkungan kerja gitu, kita harus beradaptasi. Tapi tadi personal branding itu aku rasa konteksnya cukup spesifik ya. Konteks kita adalah kita lagi membangun personal branding yang utamanya lokomotifnya adalah media sosial. Di media sosial menurutku kita harus membuat orang beradaptasi dengan siapa kita gitu. Maksudnya kita memfilter follower kasarnya gitu. Jadi orang yang beradaptasi, oh gue nggak suka konten soal miara lele, ya udah jangan follow gitu. Gue suka banget nih konten soal masak olahan dari kedelai, ya udah follow gitu. Orang yang beradaptasi, jadi kita tetap menjadi otentik. Orang yang beradaptasi, orang yang memilih mana personal branding yang mereka suka, mana personal branding yang mereka nggak suka. Dan ini bukan perkara benar salah, ini hanya masalah selera dan preference aja gitu. Jadi
eh, ketika kita bicara otentisitas tadi, konteksnya adalah personal branding. Mainly yang kita bicarakan adalah media sosial. Kalau misalnya beradaptasi, tentunya in real life kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara atau berkomunikasi atau berinteraksi. Itu sih. Kira-kira gitu Andika. Semoga cukup jelas ya. Ya, semoga menjawab ya Mbak Rina ya. Oke, karena banyak pertanyaan ya Mas Ernest ya, aku coba baca yang satu nih. Selanjutnya ada dari Johnny Harlinton. Kalau kita lihat hanya beberapa orang saja yang terekspos dari kompetisi yang ada di media TV, kira-kira apakah memang nih kemampuan juga harus diikuti oleh penampilan yang laku secara komersial gitu? Dan bagaimana sih bisa memanage agar kita bisa laku secara komersil dan continue? Kalau menurutku kalau soal kontes-kontesan TV ya, termasuk aku salah satu produknya gitu. eh em, Kenapa lantas tidak banyak yang berlanjut gitu? Karena memang menurutku diorbitkan oleh televisi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihandle gitu. Kita tuh kaget sih. Kita dari nobody, nggak ada yang kenal, tiba-tiba orang-orang kenal gitu. Itu memang membutuhkan banyak kerja keras dan kesiapan mental teman-teman. Jadi ada banyak yang nggak siap gitu. Ada banyak yang mentalnya kaget, terlalu cepat mengorbit seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman aku pribadi dan pelajaran yang aku lihat dari kompetisi yang berjalan, terutama kompetisi di lingkupku, kompetisi stand up ya, di televisi yang berjalan dari 2011 sampai sekarang, itu musuh terbesarnya adalah mudah merasa hebat atau mudah besar kepala, sudah merasa jago gitu. Makanya aku suka ketika Steve Jobs di Stanford Graduation itu ada kalimat yang sangat legendary, itu kan dia bilang, nah, stay hungry, stay foolish, itu aku sangat mengamini gitu, karena aku melihat ketika orang sudah tidak lagi lapar dan tidak lagi merasa bodoh, mereka merasa sudah kenyang dan sudah pintar, maka kehilangan motivasi untuk belajar gitu, kehilangan motivasi untuk belajar, dan di saat yang bersamaan kehilangan humility atau kerendahan hati untuk menerima masukan, untuk mengakui bahwa dia masih punya banyak kekurangan gitu. Jadi perkara mental sebenarnya. Jadi aku rasa walaupun teman-teman di sini pekerja kantoran dan bukan ya, atau juga sebagian ada yang enggak ya, tapi bukan dalam konteks perlombaan di TV, tapi prinsipnya sama, bahwa kita harus tetap merasa rendah hati dan tetap merasa bodoh, tanda kutip, di saat kita mendapatkan sebuah prestasi gitu. Karena move on dari kegagalan itu satu hal, tapi move on dari keberhasilan juga PR juga loh, nggak gampang juga gitu. Untuk move on dari keberhasilan itu juga sesuatu yang berat gitu. Seringkali orang keberhasilan itu memabukkan, dan sama seperti di dunia nyata ketika orang mabuk dan bikin kekacauan, sama keberhasilan juga bisa membuat efek yang sama. Mabuk keberhasilan, mabuk ketenaran, akhirnya kacau hidupnya, sama persis gitu. Jadi semoga teman-teman bisa tetap merasa seperti kata Steve Jobs bilang gitu, walaupun mendapatkan spotlight atau mendapatkan keberhasilan, mendapatkan achieve target, mendapatkan employee of the year, mendapatkan apapun itu, semoga selalu stay hungry and stay foolish. Oke, ngomong-ngomong nih tentang keberhasilan dan juga kegagalan ya Mas Ernest. Pernah nggak sih kira-kira Mas Ernest tuh merasa takut karya-karyanya Ernest tuh gagal atau mungkin dicuri nih karya-karya dari Ernest Prakasa? Kalau dicuri sih, dicuri paling dalam konteks pembajakan mungkin ya, dicuri ya. Tapi kalau dicuri ide sih aku nggak terlalu worry sih, karena aku rasa orang juga tahu itu awalnya dari ide siapa gitu. Jadi kalau takut gagal, setiap kali kita menghasilkan karya pasti takut sih, pasti ada ketakutan, pasti ada ketakutan dan beban ekspektasi gitu, karena karya kita yang udah bagaimana, misalnya orang suka sama filmku yang sebelumnya, mau rilis film lagi pasti ada ketakutan, aduh jangan-jangan nggak sebagus yang sebelumnya. Hal seperti itu
wajar dan tidak bisa dihindari gitu. Jadi ketakutan untuk tidak berhasil itu menurutku sehat. Menurutku itu bagus. Menurutku itu pertanda kita masih punya humility, masih punya rasa rendah hati bahwa kita sangat bisa gagal. Justru yang harus menjadi alarm adalah ketika kita sudah terlalu pede sampai kita yakin kita tidak akan gagal. Itu yang bahaya. Itu yang malah menurutku itu pertanda buruk gitu. Percaya diri itu perlu, optimisme itu perlu, tapi kalau nggak ada realistisnya sama sekali, tidak ada kerendahan hatinya sama sekali, itu juga bahaya banget sih menurut. Oke, terima kasih. Jadi tetap intinya dan kuncinya adalah tetap rendah hati ya dan humble gitu ya mungkin ya Mas Ernest ya. Kita lanjut Betul. lagi ke pertanyaan dari sahabat Indosat Rio dan juga Satria. Ada dari Suryanto nih Mas Ernest. Om Ernest, gimana cara membedakan pribadi Om Ernest ini sebagai komika yang biasanya suka bercanda gitu kan dan juga seorang leader yang dituntut untuk serius? Um, Semua stand up comedian itu orangnya serius, percaya nggak? Oh iya. Karena kenapa? Karena untuk jadi stand up comedian itu pekerjaan berat. Orang yang tidak serius tidak akan berhasil menjadi stand up comedian. Ada orang-orang yang pembawaannya setiap hari bercanda mulu. Contoh misalnya orang-orang kayak Panji Pragiwaksono gitu ya. Tapi itu anomali sebenarnya. Kalau teman-teman ketemu sama saya, ketemu sama Raditya Dika, ketemu sama Indro Warkop, ketemu sama Kang Sule, itu orang-orang yang kalau ketemu sehari-hari mah serius banget gitu. Orang-orang yang serius. Kenapa? Karena untuk menjadi komedian, itu dibutuhkan keseriusan yang luar biasa gitu, disiplin menulis bahan, disiplin mengasah penampilan gitu, dan itu semuanya serius, itu kerjaan berat gitu, semuanya kerjaan serius. Jadi komedi adalah profesi yang sangat serius, bercanda adalah profesi yang sangat serius. Terdengar aneh tapi demikian adanya. Jadi sangat jarang komedian yang kesehariannya pun bercanda melulu gitu, jarang. Ada sih yang kayak si Panji gitu ada, tapi nggak banyak gitu. Sebagian besar ya orang-orang yang serius. Jadi berada di depan layar dan juga di belakang layar berbeda ya Om Ernest ya. Ya karena kan di depan layar kita dalam konteks sedang melucu. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Apakah dari tadi saya di sini melucu kan nggak juga? Karena konteksnya memang lagi serius gitu. Jadi ya kita tergantung callingan aja. Ini kontraknya, honornya dibayarnya untuk pekerjaan apa ya. Kalau lucu dibayar suruh lucu ya ngelucu. Kalau dibayar suruh serius kita serius gitu. Kalau sehari-hari karena tidak dibayar ya tidak melucu. Oke kalau gitu. Oke, satu lagi pertanyaan Mas Ernest ya dari Firdaus nih. Menurut Kak Ernest ini lagi-lagi tentang otentik ya tadi ya. Menurut Kak Ernest lebih mending mana nih? Pilih tetap otentik dengan memulai dari nol atau ikutan yang udah terbukti berhasil dan mengorbankan otentisitas? Oh jelas yang pertama dong. Yang terbukti berhasil itu kan belum tentu akan terus berhasil. Tren itu kan berubah, tapi diri kita ini kan otentisitas kita tidak akan berubah. Sekarang kita ngikutin apa yang lagi sukses, atau apa yang lagi rame, atau apa yang lagi populer. Apakah kita tidak bisa? Mungkin bisa. Apakah kita bahagia tapi mengikuti itu? Dan ketika tren itu berubah, apakah kita harus ngikutin lagi gitu? Ketika kita lihat contoh yang paling nyata terjadi di dunia YouTube gitu ya. Ketika vlog lagi ngetren, semua orang ngevlog. Prank lagi ngetren, semua orang ngeprank. Ketika orang semuanya rame nyamar jadi gembel, semua orang nyamar jadi gembel, beli handphone pakai koin. Capek banget nggak sih kayak gitu? Bukannya nggak boleh, tapi ketika sekarang yang tren adalah konflik-konflik settingan, orang pura-pura berantem, semua orang pura-pura berantem. Jadi bukannya itu nggak boleh, tapi kalau kita otentik, kita nggak harus capek-capek kayak gitu. Kalau kita otentik, kita nggak harus ribet mikirin orang sekarang lagi rame apa dan kita harus ngikut gitu. Ya kita tetap di jalur kita aja. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan audiens sebesar orang-orang yang mengikuti arus, of course. Gitu. Saat lagi ada tren ini, dan orang lagi rame ke situ dan kita tidak ikutan, of course kita tidak akan mendapatkan perhatian yang sama. Tapi apakah kita harus selalu mengincar posisi jutaan views di YouTube gitu? Apakah kita harus menjadi
seseorang yang followersnya ratusan ribu gitu. Aku punya sebuah pengalaman yang menarik terkait sama pertanyaan barusan. Kan ditanya adalah otentik atau ngikutin arus ya. Suatu hari aku lagi di Bali sore-sore lagi di pantai gitu. Terus aku lihat ada orang mancing gitu. Di titik itu di bagian pantai itu nggak banyak orang mancing. Tiba-tiba ada satu orang lagi mancing. Masih muda gitu. Terus aku iseng, aku ajak ngobrol. Aku bilang, beli mancing di sini emang ada ikannya? Aku bilang kayaknya jarang ada orang mancing di sini. Enggak sih, memang di sini nggak terlalu banyak. Cuman aku lagi ngetes alat aja. Aku konten kreator untuk alat-alat pancing, Mas. Jadi aku ini lagi mau nge-review pancingan. Dia bilang. Sampai di hari itu aku nggak pernah tahu di dunia ini ada konten kreator alat-alat pancing. Sekarang teman-teman bayangin nggak? Apakah seorang konten kreator alat-alat pancing atau dunia pemancingan ya, influencer dunia pemancingan, apakah dia bisa mendapatkan jutaan followers gitu? Aku rasa enggak gitu. Tapi apakah dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan? Aku yakin dia happy banget sama apa yang dia kerjakan sesuai dengan hobinya gitu kan. Dengan menjadi otentik dia bahagia gitu. Tanpa 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 bisa mendapatkan jutaan follower, tapi pertanyaannya apakah perlu mendapatkan jutaan follower? Gitu. Itu contoh kasus yang buat aku sangat membuka wawasan gitu bahwa era digital ini membukakan ruang untuk otentisitas kita gitu. Hal sespesifik alat pancing aja bisa jadi profesi kok gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi otentik, itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Ernest. Jadi tetap ya satu pesan yang bisa kita dapatkan gitu untuk tentang otentisitas gitu kan. Be authentic, be konsisten and be specific gitu ya Mas Ernest ya. Dan ini sebenarnya masih banyak nih Mas Ernest pertanyaan yang belum sempat saya baca. Tapi karena memang waktulah yang akan memisahkan kita pada pagi hari ini. Udah nggak kerasa nih kita udah kurang lebih 1 jam ya untuk acara talkshow kita pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup talkshow kita pada pagi hari ini aku mau baca ini. Beberapa jawaban dari teman-teman yang ada di live chat tadi mengenai legacy apa sih yang ingin ditinggalkan. Ini ada dari Mas Karis. Legacy yang ingin saya tinggalkan adalah menjadi orang yang bisa memberikan hal-hal positif bagi orang-orang di sekitar saya. Luar biasa sekali ya. Dan yang kedua ada dari Mbak Welly. Legacy yang ingin ditinggalkan adalah bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ini kedua sahabat Indosat Ududi tadi sama ya seperti Mas Ernest bahwa kita ingin berdampak bagi sekitar kita hal-hal yang positif gitu ya Mas Ernest ya. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban yang udah dilontarkan tadi, seperti biasa kita akan pilih nih ya pertanyaan-pertanyaan tadi banyak loh Mas Ernest ya. Masih ingat nggak kira-kira pertanyaan apa aja tadi? Andika aja deh yang pilih yang kira-kira tadi yang paling rata-rata bagus-bagus semua pertanyaannya soalnya relevan gitu sama diskusi kita gitu. Ya, oke. Nanti kita akan pilih ya Mas Ernest ya dari panitia dan juga Mas Ernest pertanyaan yang paling menarik dan nantinya untuk sahabat yang berkesempatan mendapatkan hadiah akan dihubungi oleh panitia untuk diberikan hadiahnya. Dan sahabat seru sekali ya sesi talk show kita pada pagi hari ini. Kita diskusi banyak dengan seorang Ernest Prakasa, berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Mas Ernest. Saya mewakili seluruh panitia People Fest mengucapkan terima kasih banyak kepada Ernest Prakasa untuk kehadirannya serta untuk sahabat Indosat Uridu dan juga Satria Indonesia yang telah berpartisipasi memeriahkan talk show kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, jangan lupa nih ikuti challenge kita #Journey Towards the New Chapter dan sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya Wellbeing Sharing Dealing with Future Uncertainty dengan Rati Ibrahim pukul 9.30 sampai 10.30. Akhir kata Putri Titian Aura Kasih cukup sekian dan terima kasih. Bye.